Haleluya. Praise the Lord. Shalom. Nah, apa kabar saudara-saudaraku? Senang bisa berjumpa lagi walaupun kami menjumpai saudara-saudara hanya melalui rekaman video ini. Tapi kami terus berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya kita semuanya tetap sehat walaupun si corona ini belum selesai. Nah, saudara-saudara, mari kita gunakan waktu yang ada ini, ya mumpung kita lagi di rumah saja, mari kita banyak belajar firman-Nya, dan saya mengajak kita mau belajar lagi firman-Nya, bersekutu dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan itu jauh lebih baik dari segala kegiatan-kegiatan yang lainnya, walaupun kegiatan yang lainnya penting juga. Ambil Alkitab saudara, buka dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang aku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Sekali lagi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Nah, saudara, luar biasa, ayat ini sangat familiar. Ayat ini mungkin sering kita dengar atau mungkin sering kita baca di Alkitab kita. Topik pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini adalah memulai lembaran baru. Memulai lembaran baru. Nah, begini saudara-saudara, ya, banyak orang-orang sekarang, mungkin juga di antara kita saudara-saudara, banyak yang mulai kewalahan, ini kok corona nggak habis-habis ya. Ini si COVID ini nggak hilang-hilang dari bangsa ini saudara ya. Semakin banyak dampak-dampak atau semakin besar sekarang dampak-dampaknya. Belum lagi kejadian-kejadian bencana alam, gempa bumi, longsor dan sebagainya. Saudara, mulai hari-hari ini ada banyak orang mulai berpikir atau merasakan, kayaknya hari ini susah banget ya. Hari ini susah banget ya, sama kemarin. Jangan-jangan besok juga sama saudara ya. Hari-hari kita penuh dengan kemalangan, penuh dengan kesusahan. Saudara, di satu sisi Alkitab sudah menubuatkan, firman Tuhan sudah berkata bahwa memang ini akhir zaman. Tetapi saudara-saudara, secara rohani, secara iman Kristen, maka kita tidak boleh berpikiran begitu. Kita harus tetap percaya, kita harus tetap optimis bahwa setiap hari adalah hari yang baru. Ya, kasih setia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Artinya kalau selalu baru tiap pagi, artinya berbeda. Ya, hari ini berbeda dengan hari kemarin. Bahkan juga hari esok akan berbeda lagi dengan hari ini. Nah, ini yang harus kita pahami dan ini harus kita bangun di dalam hati kita, di dalam iman kita, atau di dalam mindset atau pikiran kita, saudara. Jadi jangan kita terus menjadi lemah, waduh ini corona, gini lagi, besok lagi, ya hari depan lagi, kita mau makan apa, ini hidupnya semakin susah. No, tidak boleh begitu saudara-saudara. Ya, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Artinya ada lembaran-lembaran baru. Ya, hari ini kita lembaran baru, besok lembaran baru lagi. Oke? Nah, kita lihat di dalam Roma 28, Roma 8 ayat 28 maksud saya, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi corona ini belum selesai, kita percaya Allah punya kebaikan. Allah punya tujuan kebaikan di belakang corona ini. Artinya tidak sama dengan hari-hari kemarin saudara-saudara. Nah, ini yang harus kita bangun saudara-saudara ya. Mari kita lihat. Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang maha pengasih, maha penyayang. Dia tahu segala sesuatu di dalam kehidupan ini saudara-saudara. Di dalam kitab Matius 6 ayat 34 berkata, Tuhan berfirman, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah saudara, artinya kesusahan hari ini dengan hari besok itu beda-beda. Beda-beda. Kesusahan hari ini dengan hari kemarin beda. Coba saudara-saudara renungkan sebentar saja, introspeksi. Pasti demikian. Dengan kata lain kesimpulannya bahwa setiap hari adalah hari yang baru, lembaran yang baru, tidak sama dengan hari kemarin, bahkan hari esok juga tidak sama dengan hari ini. Jangan kita menjadi berputus asa, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi stres, jangan kita menjadi khawatir. Saudara, poin yang pertama kita mau belajar, kasih Tuhan itu selalu baru. Kasih Tuhan itu selalu baru. Nggak percaya? Coba renungkan. Coba renungkan. Apakah kejadian hari ini dengan minggu yang lalu sama? Apakah kejadian hari ini dengan tahun yang lalu sama? Tahun-tahun yang lalu tidak ada corona bukan? Tetapi tahun-tahun ini Tuhan izinkan ada corona.
Dan di balik corona juga ada berkat Tuhan. Ya, ada karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya pribadi bersama keluarga dan seluruh keluarga besar Yayasan Visi Berkat Bagi Indonesia, kami merasakan ada karunia berkat rohani yang besar yang Tuhan berikan di tengah-tengah corona ini. Ya, waktu sebelum corona ini kami sulit menjangkau anak-anak muda. Tetapi waktu corona ini malah kami bisa menjangkau anak-anak muda. Bahkan dari Sabang sampai Merauke. Kami bisa menjangkau, ada banyak mahasiswa, ada banyak orang-orang muda. Yang notabene sebelum ada corona, dulu kami tidak bisa jangkau. Tetapi lewat online kami bisa jangkau. Nah artinya ada yang baru. Kasih Tuhan itu selalu baru, saudara-saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali. Dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ini kisah waktu zaman bangsa Israel waktu itu. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan menderita. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan kasih terus kasih sayang yang baru. Tuhan kasih terus berkat yang baru. Ya, mungkin saudara-saudara masih ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan kasih daging dari burung puyuh, Tuhan kasih roti dari mana, Tuhan kasih air minum dan sebagainya. Baru saudara-saudara, tidak pernah sama, kasih Tuhan tidak pernah sama. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu mari kita sungguh-sungguh percaya, kita mengimani, kita semangat. Di dalam Yesaya 63 ayat 15, pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Hati Tuhan selalu tergerak dengan kasih sayang. Ya. Kalaupun hari yang kemarin kita terkena sesuatu hal, kita mengalami sesuatu hal, tapi Tuhan pasti tergerak. Dan hari ini pasti diperbaharui. Hari ini pasti diberkati. Hari ini pasti ada yang baru lagi. Ada yang hal-hal baru lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang saya maksud bahwa kasih sayang Tuhan itu selalu baru. Selalu baru tiap pagi, saudara. Jadi buang di dalam pikiran, di dalam hati kita bahwa paling sama juga, hari ini paling sama juga seperti hari kemarin, seperti minggu yang lalu. No, saudara, buang itu semua. Kita percaya, kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan rahmat yang baru, berkat yang baru. Amin, saudara. Ya, poin yang kedua, kasih Tuhan itu tak pernah habis. Kalau tadi poin yang pertama, kasih Tuhan itu selalu baru, tidak monoton, tidak sama-sama terus. Kalau sekarang poin yang kedua, kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Pertanyaannya mengapa tidak pernah habis? Loh iya, karena dia Tuhan. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ajaib. Tuhan bisa melakukan apa juga. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kasih dan dahsyat. Dia punya stok kasih yang banyak. Ya. Hari-hari ini pemerintah terus berjuang bagaimana untuk menyediakan stok untuk vaksin. Ya, baik sedang diproduksi di dalam negeri kita sendiri maupun membeli dari negeri-negeri asing, dari negeri-negeri luar. Saudara, tujuannya apa? Stok vaksin, untuk menyetok vaksin karena ada banyak rakyat di Indonesia yang harus divaksin. Nah, tapi beda dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu stoknya banyak, saudara, tidak pernah habis. Dahulu, sekarang, bahkan sampai kiamat, sampai selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Dia yang kaya, dia yang punya stok kasih itu Tuhan. Jadi kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Yesaya 63 ayat 7. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Nah, lihat saudara. Luar biasa bukan? Kasih setia Tuhan tak pernah habis. Wah, mantap saudara-saudara ya. Uang kita mungkin bisa habis, gitu ya. Apalagi fasilitas-fasilitas kita mungkin bisa habis. Kendaraan kita suatu saat bisa habis. Tapi kasih sayang Tuhan gak pernah habis. Karena itu kita mau tetap semangat, kita mau terus datang berharap kepada Tuhan. Ya, walaupun corona belum selesai, walaupun banyak kesusahan, walaupun banyak kesulitan. Karena kita percaya ada kasih Tuhan yang menopang, ada kasih Tuhan yang datang ke dalam hidup kita. Selalu baru tiap pagi dan tidak pernah habis. Amin. Nah, di manakah sumbernya uang? Di bank. Tapi apakah bank akan selalu ada uang? Tidak juga. Di manakah sumbernya berkat-berkat yang lain? Apakah akan selalu ada? Tidak juga.
Yang tetap kekal selama-lamanya adalah kasih setia kasih Tuhan, kasih setia Tuhan. Daniel pasal 9 ayat 18 berkata, "Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah." Mari kita aminkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Mari kita datang, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Meteraikan firman-Mu ya Bapa. Kami butuh kasih setiamu, kami memerlukan kasih sayang-Mu. Kami mau Tuhan, kasih setiamu selalu baru dalam hidup kami Bapa. Terutama di dalam hari-hari menghadapi corona ini Bapa. Bapa berkati bila mana ada penonton yang baru pertama kali membuka pintu hatinya, mengundang Engkau Yesus Kristus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kasih setiamu yang dahsyat. Bapa, bila mana ada penonton-penonton, para pemirsa yang menyaksikan ini Tuhan, mereka mengalami dampak corona, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kasih setiamu yang baru. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Akhir kata, atas nama keluarga besar dari Yayasan Fibi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.